Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Anindita Maharani, absen 20 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini, saya akan menceritakan kembali biografi tentang Mary Riana. Nama Mary Riana kita kenal sebagai salah satu sosok entrepreneur perempuan yang sukses di usia muda. Ia adalah seorang speaker, trainer, dan motivator wanita nomor 1 di Asia. Mary Riana tumbuh dalam keluarga menengah keturunan Tionghoa. Orang tua Mary berprofesi sebagai seorang pebisnis, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Mary memulai pendidikannya di jenjang sekolah dasar SD Don Bosco Polumas. Ia kemudian melanjutkan sekolah di SMP Santa Ursula dan SMA Santa Ursula yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Kala itu, Mary ingin melanjutkan kuliahnya di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti. Cita-cita ini buyar lantaran kerusuhan besar di tahun 1998. Namun, siapa sangka justru hal inilah yang kelak mengubah takdir seorang Mary Riana. Kondisi kerusuhan 1998 membuat situasi tidak aman, terutama untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Sang ayah kemudian memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri. Saat itu, Singapura dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, sistem pendidikan yang bagus, dan terutama lingkungan yang aman. Tanpa persyaratan yang memadai, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Namun akhirnya, ia berhasil kuliah di jurusan Electrical and Electronic Engineering di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Menurut Mary, jurusan ini adalah yang paling masuk akal untuknya karena ia bercita-cita menjadi seorang insinyur. Karena tidak mempunyai bekal uang yang cukup, ia mendapat bantuan dari perantara untuk meminjam dana beasiswa dari Bank Pemerintah Singapura sebesar $40.000 Singapura. Dana pinjaman ini harus ia lunasi setelah ia lulus dan bekerja. Dana ini sendiri sebenarnya sangatlah minim. Setelah dihitung-hitung, ini artinya ia hanya mengantongi $10 Singapura selama seminggu. Demi berhemat, Mary menyiasatinya dengan menekan pengeluaran makannya setiap hari. Karena merasa kehidupan yang ia jalani sangat memprihatinkan, ia terdorong untuk mencari penghasilan tambahan, mulai dari membagikan pamflet atau brosur, menjadi penjaga toko bunga, hingga menjadi pelayan di banquet hotel. Di tahun kedua kuliah, Mary merasa bahwa hidupnya tidak mengalami perubahan. Ia pun mulai membangun mimpinya. Mary mulai mengumpulkan berbagai informasi dari mengikuti seminar dan juga organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan bisnis. Ia pernah mencoba peruntungan dengan memulai bisnis pembuatan skripsi, MLM, atau multi-level marketing, hingga bermain saham. Sayangnya, saat itu ia kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Mental Mary pun sempat down, meski ia tetap bisa menyelesaikan kuliahnya. Ia kemudian berusaha bangkit dan memulai dari awal lagi dengan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Setelah merasa siap, Mary pun memutuskan menekuni industri perencanaan keuangan. Mary berpikir hal inilah yang membuatnya mampu mewujudkan mimpinya dalam waktu yang relatif singkat. Lulus kuliah, Mary berupaya mempersiapkan dirinya dengan matang. Bersama dengan Alva Sendaresa yang merupakan teman kuliah dan kini menjadi suaminya,
Mereka berdua belajar menjalankan usaha bersama. Mary kemudian memulai bisnisnya dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Ada banyak tantangan dan hambatan saat ia memulai karir sebagai seorang penasehat keuangan. Mulai dari orang tua, dosen, hingga teman-temannya yang kurang setuju dengan keputusan Mary. Namun, salah satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah adalah usianya yang masih muda dan masih lajang. Ia merasa lebih bebas dan lebih berani dalam mengambil resiko. Ia merasa tidak terlalu terbebani dengan kemungkinan gagal atau keharusan untuk berhasil. Bagi Mary saat itu, ia hanya harus fokus pada pengalaman dan pelajaran yang bisa ia peroleh di fase-fase awal karirnya. Kesuksesan karir pertama dari Mary Riana adalah saat ia menjadi financial konsultan bersama Prudential. Sebagai konsultan finansial, Mary menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan sebagainya. Dalam waktu 6 bulan pertama berkarir di Prudential, Mary berhasil melunasi hutangnya sebesar $40.000 Singapura. Tepat di tahun pertamanya, ia bahkan berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1, miliar rupiah. Di tahun 2004, pencapaian Mary yang gemilang ini membuatnya diganjar promosi sebagai manajer. Mary kemudian memulai bisnisnya sendiri usai menjadi manajer dengan menyewa kantor dan mempunyai karyawan sendiri. Ia kemudian mendirikan MRO atau Mary Riana Organization dan MRO Konsultansi yang berbasis di Singapura. MRO merupakan sebuah perusahaan jasa keuangan, sedangkan MRO Konsultasi bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku. Tahun 2005, Mary mendapatkan penghargaan sebagai Top Agency of the Year dan penghargaan Top Rookie Agency. Hingga saat ini, Mary Riana telah melatih ribuan profesional dan eksekutif dalam bidang penjualan, pemasaran, dan motivasi. Di perusahaannya, Mary menaungi 40 penasehat keuangan yang berusia muda. Kisah kesuksesan Mary Riana pun banyak diberitakan di berbagai media dan dengan segera membuatnya semakin terkenal. Kini orang dengan mudah mengenalinya sebagai entrepreneur wanita dan motivator yang membagikan ilmu dan kiat-kiat suksesnya agar setiap orang menjadi pribadi yang sukses. Menurut Miss Mary, sebenarnya kita semua dilahirkan sebagai orang yang sukses. Sukses bukan hal yang mustahil. Jika kita gigih dan fokus, ia berharap para pemuda mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Tak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Bergerak melampaui batas dan kejar kesuksesan itu. Demikian biografi Mary Riana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.